Ya, selamat pagi Bapak. Ya Bapak, sini kami mahasiswa KKN PSDKU MPD Unpati tahun 2021 masuk KKN akan melakukan wawancara kepada Bapak. Tapi sebelum itu kami mohon izin waktu Bapak beberapa menit ke depan. Apakah bisa Bapak? Terima kasih Bapak. Melalui wawancara di saat ini, perkenalkan saya nama Ambrosius Enon Hurau sebagai Ketua Kelompok KKN mahasiswa PSDKU Unpati cabang Maluku Barat Daya tahun 2021. Di sini saya bersama teman-teman akan melakukan wawancara terhadap Bapak, dan harapan kami ada poin-poin penting yang nantinya Bapak akan menceritakan sekaligus menyampaikan apa yang terjadi selama ini di dalam realita kehidupan warga setempat Bapak. Jadi sini tidak membuang-buang waktu, saya langsung saja Bapak, karena keunikan desa ini ialah dewala Bapak. Yang pertama Bapak bisa menceritakan sedikit asal usul terbentuknya desa Lolotuara Bapak. Tahapan. Jadi benteng yang ada ini benteng yang besar ini sudah toh, yang itu adalah benteng ketiga di kampung ini. Nah, benteng yang pertama di dalam, tetapi agak rendah saja, di kecil. Dan pada waktu pembugaran kampung ini, benteng itu katong bongkar, pakai buat fondasi jalan. Sementara benteng kedua itu dia dibangun mulai dari arah timur, tapi memang tidak selesai karena waktu itu peperangan terlalu, ya artinya hampir setiap saat itu ada perang terus dari kampung-kampung sebelah toh dia serang ke sini. Akhirnya benteng itu ditinggalkan. Jadi setelah selesai benteng ketiga ini dibangun, barulah itu peperangan itu dimulai reda, dia berhenti karena memang untuk orang mau mengadakan penyerangan ke sini susah mampu, susah bisa lain. Jadi ini pintu pertama Bapak, ya? Pintu pertama gerbang untuk masuk di desa Lolotuara Bapak. Pintu sebelah barat ini. Pintu sebelah barat lah. Ya, iya dah. Ya Bapak, ini pintu bagian selatan Bapak. Ini bentuknya sampai di bawah. Dan itu memang tinggi, cuma aku terpikis lama toh. Jadi ini pintu baru buat Bapak. Ya ini baru buat. Jadi memang susah untuk ada penyerangan dari luar, musuh aku selesai. Jadi ini pintu gerbang sebelah Selatan Bapak. Ya, Ya, siap. Bapak, ini mungkin tadi sudah disampaikan Bapak, jadi ini pintu dari sebelah mana Bapak? Sebelah timur Bapak. Mengapa perbedaan pintu ini sama pintu awal itu ada Bapak? Karena ini ada belok-beloknya. Oh iya, ini di pintu timur ini kan orang memang kampung moyang-moyang sengaja buat dia begini untuk mengantisipasi datangnya musuh. Jadi dia ada tempat-tempat khusus yang bisa orang berlindung untuk itu halangi musuh, karena di daerah ini menjadi sasaran khusus untuk Coba, adik, mungkin ya deh. Iya Bapak, mungkin saya bisa tanya terkait. Mungkin kalau boleh tahu pusat negeri desa Lolotuara di mana Bapak? masih di sebelah. Oh, di bagian depan. Iya, di tengah. Kita sama-sama Pak. Di sini kan ada Iya, Bapak. besar. Di sini tempat
pusat negeri Bapak ya. Mungkin dari dulu tuh apakah ada peninggalan-peninggalan orang tua tuh sama orang tua leluhur terhadap pusat negeri ada apa Pak? Ya, memang ada dulu di sini dorong buat mes banyong. Oh, mes Bapak. Yang tingginya juga kurang lebih 1 meter, ukuran dalam ukuran besar. Tapi yang di sini ada 2 meter. Mungkin ini pintu gerbang yang keberapa Bapak? Ini yang keempat bagian utara ini. Keempat bagian utara Bapak. Jadi Jadi Bapak kita sudah sampai di depan kapal Bapak. ya, Dan juga ini merupakan keunikan dewala ini karena bentuknya seperti muka kapal Bapak. Dalam kapal ini Bapak terdapat satu sumur hidup yang mana selama ini warga setempat menggunakan air ini sebagai kebutuhan juga Bapak. Mungkin Bapak bisa menjelaskan sedikit terkait dengan sumur hidup ini Bapak. kalau terkait sumur ini Nyong, zaman dahulu kan seperti yang tadi dijelaskan bahwa peperangan kan biasa pernah berhenti. Akhirnya sumur inilah yang menghidupkan masyarakat satu kampung ini pada waktu berperang. Karena pada waktu kampung ini dikepung oleh musuh, masyarakat satu kampung ini tidak kemana-mana. Dia cuma makan minum hidupnya dari sumber hidupnya ada di air ini. Saya bisa tanyakan kepada Bapak terkait bentuknya ini kapal ini tujuannya apa, mungkin sebentar Bapak bisa kasih penjelasan Bapak. Bapak, jadi mungkin dewala di Desa Lolotuara juga merupakan dewala kedua Bapak, karena di Pulau Moa itu kalau tidak salah ada di Desa Tonowawan itu ada dewala juga. Jadi di sini saya mau tanyakan Bapak, mengapa dewala ini berbentuk kapal? Dan sekarang kita ada di dalamnya ini, bentuk kapalnya tuh seperti kapal yang betul Bapak. Itu tujuan waktu zaman dahulu mereka punya tujuan untuk buat dewala bentuk kapal seperti apa Bapak? Oh iya. Yang kalau kapal dewala yang dalam bentuk kapal ini, pendiri benteng ini itu dia seolah-olah mencari popularitas, cari nama. Jadi waktu itu dorang 2 orang saudara, satu dikirim pulang untuk bangun ini benteng, satunya pergi merantau. Dan ini juga pertanda bahwa salah satu kampung itu ibarat sebuah perahu, satu keluarga dia hidup di situ ibarat satu buah perahu yang ditumpangi oleh beberapa orang untuk melakukan perjalanan hidup lah. Makanya dorong bentuk ini dalam bentuk kapal. Itu tujuannya itu sepertinya ada salah satu persekutuan. Karena hidup seseorang ya beberapa keluarga di dalam satu tempat, misalnya kapal atau perahu yang dipakai ditumpangi untuk berlayar kan ibarat sekeluarga yang hidup rukun di situ. Disinilah dorong bentuk ini kapal. Dilihat berarti otomatis bagian dalam kapalnya yang ini perut yang sementara warga setempat ada membangun untuk rumah. Iya, rumah. Iya. Jadi begitu Bapak. Iya. Proses wawancara kita telah selesai Bapak, karena ini merupakan item terakhir di dalam kapal yang mana kita sudah sama-sama wawancara dan juga Bapak selaku narasumber. Jadi sini kami mau sampaikan bahwa setelah ini mungkin Bapak bisa memperkenalkan diri. Oh iya. Supaya lebih dikenal, lebih juga kita jadikan sebagai narasumber yang sudah memberikan
informasi terkait dengan terbentuknya Dewala ini, pintu-pintu gerbang yang tadi kita sudah lihat bersama Bapak. Jadi mungkin kesempatan saya berikan kepada Bapak untuk memperkenalkan diri sebagai tokoh adat asli orang Desa Lolotuara, sekaligus sebagai narasumber yang mana kami mahasiswa KKN PSDKU Unpati sudah melakukan proses wawancara sama Bapak. Ya, terima kasih Nyong. Ya nama saya kan Aser Laitera. Asal Desa Lolotuara asli. Boleh tahu usia Bapak sekarang, usia keberapa Bapak? 52 tahun, 52. menjelang 53. Bersyukur sekali kita bisa bersama Bapak karena usia itu Bapak sangat, intinya Bapak sangat pengalaman dalam dunia sejarah karena Bapak sudah boleh bisa sama-sama menceritakan banyak hal yang kita harapkan. Dan ini juga merupakan tuntutan untuk kami mahasiswa KKN. Semoga hal ini bermanfaat untuk semua kami yang melihat secara langsung video yang kami sudah buat. Dan mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Iya Bapak, kami atas nama mahasiswa KKN Sepulau Lakor, khususnya Desa Lolotuara, mahasiswa KKN menyampaikan terima kasih banyak kepada Bapak atas waktu yang Bapak telah berikan bagi kami, sehingga kami boleh berakhir dalam proses wawancara di saat ini. Dan semoga Tuhan yang punya berkat selalu memberkati Bapak, setiap pekerjaan, usaha, keluarga Bapak selalu diberkati. Dan kini berakhirlah segala rangkaian kegiatan di hari ini. Kalwedo.